Saya udah sering koordinasi dengan Pak Sekda, Pak Sekda Buning. Pokoknya kita pengen percepat. Begitu dilantik langsung ini gerak langsung semua. meninjau ke pasar ya Pak? Iya, vaksinasinya ini harus segera besok pagi ya Bu ya. Ini wah ini Buning ngebut banget, ini bagus banget. 2 pasar yang paling besar di Solo, kalau yang lainnya apa? Oh, nanti menyusul ya Bu. Nanti apa Pasar Depok, Harjo Daksino. Senin Selasa. Ya, oh tuh langsung semua. Jadi itu Langsung pasar ya, kebut Pak, semua ya. Modiar. Sekali turun lapangan, Gibran buat Anies dan AHY terjungkal. Tidak bisa dipungkiri, dinamika politik tanah air tidak lepas dari survei elektabilitas suatu tokoh. Semakin ia sering dibicarakan, pamornya sudah tentu bakalan melejit. Hal yang membedakan hanya terletak dari sisi pembicaraan, apakah berkonotasi positif atau negatif. Saat Anies dihujat warganya sendiri yang tak becus tangani banjir, pembicaraan negatif padanya pasti mendominasi. Begitu pula dengan AHY yang tega memecat kadernya sendiri demi ambisi CKS. Berbeda jauh dengan Jokowi, Ganjar, Risma yang selalu membuat citra positif. Tampaknya hal ini sangat dipahami oleh Gibran. Tentu saja dia tidak serta-merta berambisi untuk jabatan lanjutan. Karena tulus tidaknya seseorang sangat kelihatan saat ia bekerja. Baru dilantik, hari itu juga Gibran meninjau beberapa pasar. Kunjungannya tak lain demi memulihkan perekonomian Solo. Tagar kebut vaksinasi, kebut pemulihan ekonomi menjadi moto andalan utamanya. Inilah bakal calon pemimpin sesungguhnya, bekerja dengan penuh dedikasi, bukan mengemis perhatian sana-sini. Sebelumnya setelah dilantik, Gibran menuliskan program kerjanya di hari pertama. Usai sholat Jumat, saya langsung meninjau pembangunan proyek Pasar Legi, salah satu sentra pasar yang menjual bahan pokok kebutuhan sehari-hari. Ini terbakar tahun 2016. Perwakilan dari PP Urban menyampaikan progres yang telah mencapai antara lain Blok A pasar sampai 100% selesai, Blok B 80%, sedangkan Blok CD sudah dalam tahap pengecoran. Saya antusias ketika petugas mampu menjanjikan penyelesaian proyek lebih cepat 2 bulan dari target. Di sana saya turut menekankan seluruh pedagang harus mendapatkan tempat berjualan. Kepala Dinas Perdagangan juga menyampaikan rencana pembangunan pasar ini menargetkan 300 kios dan 1932 los. Insya Allah pada September tahun ini kita akan melihat realisasi pasar lagi dengan wajah baru. Begitulah isi tulisan Gibran dalam salah satu unggahan Instagramnya. Tentunya proyek pembangunan ini bukan ide barunya, melainkan meneruskan yang sudah ada. Sebagai wali kota baru, Gibran tak gengsi meneruskan proyek pendahulunya. Beda jauh dengan Anies dan arogansinya. Dengan bodohnya ia membuat semua program yang dirintis sejak era Jokowi Ahok. Akibatnya, kita kini tahu banjir tak berkesudahan di ibu kota lantaran program normalisasi dan sebagainya ditutup begitu saja. Pada unggahan kedua kali ini Gibran menuliskan pengalaman belusukan ke TPA dan pembangunan PLTSA, melanjutkan belusukan ke TPA Putri, Cempo, Mojosongo, dan meninjau PLTSA Surakarta. Di sana saya menyimak paparan dari petugas proyek PT SMCP yang menyampaikan proyek pembangunan sudah mencapai 23,90% sampai bulan Januari 2021. Proyek ini pun ditargetkan jadi pada tahun depan dengan hasil 5 MW. Petugas mengaku mengalami kendala kerja di lapangan lantaran efek pandemi COVID. Namun saya menekankan untuk mengupayakan penyelesaian proyek pada April 2022 sesuai dengan target timeline yang sudah dirancang. Pada kesempatan itu saya turut membagikan sembako kepada warga yang mencari rezeki di sekitar TPA terbesar di kota Solo ini dan menyampaikan pesan agar selalu menjaga kesehatan di saat beraktivitas. Program Gibran sejatinya sederhana dan tak muluk-muluk. Tak ada konsep unik, hanya fokus pemulihan ekonomi. Tak ada konsep bambu getah getih, waring hitam, genting warna-warni, sumur resapan, apalagi Formula E. Tetapi justru inilah program yang nantinya bisa langsung dirasakan masyarakat Solo. Gibran juga tidak perlu menjual politik prihatin dan drama terzalimi untuk menarik perhatian. Mungkin suatu saat AHY bisa berguru dengannya kalau akhirnya bisa merasakan bobrok kinerja bapaknya selama menjabat. Jangankan dibandingkan dengan Jokowi, dengan Gibran saja SBY harus mengakui kalah.
Kalau Gibran konsisten dengan belusukan dan peningkatan ekonomi kota Solo, bukan tidak mungkin dia yang menjadi kandidat kuat di pemilu 2024 kelak. Tak hanya posisi gubernur DKI, bahkan posisi RI 1 pun bisa diraih dengan kerja keras yang mulai dipupuk sejak dini. Jokowi tidak perlu memperjuangkan keluarganya seperti SBY. Hari tuanya akan banyak dihabiskan dengan cucu-cucunya seperti Jan Etes dan Sedah Mirah. Di lain sisi, Anies akan menjadi calon gelandangan politik bila 2022 tidak lagi ada pilkada. Dengan segala kegagalannya, dipastikan tak ada parpol yang mau mengusungnya lagi, kecuali parpol mabuk agama seperti PKS. Itu pun tak akan berarti tanpa koalisi. Sedangkan AHY hanya menunggu waktu sebelum dilengsarkan dari ketum Partai Mercy. Setelahnya, ia tak ubahnya dengan kader senior Demokrat yang doyan nyinyir seperti Rahlan Nasidik, Andi Arief, dan Otsi Dirmawan. Begitulah kura-kura. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan
bunga peri